selesai juga. Waktunya untuk membungkus jenazah Aisyah. Siapa nih mereka nih? Apaan nih? Stop, Bu. Stop. Kenapa? Anda siapa? Kami akan periksa barang-barang Ibu sebelum masuk ke dalam. Memang kalian siapa? Berani-beraninya untuk memeriksa semua barang bawaan saya. Nggak ada urusan sama kalian. Siapa yang nyewa kalian? Pak Setia. Bilang sama Setia, saya Siska, pemilik rumah ini. Paham? Apa-apaan nih? Kok Aisyah masih hidup? Kurang ajar. Jadi Aisyah masih selamat lagi? Hah, dia belum meninggal? Ampun deh, kenapa sulit banget sih bikin dia musnah dari muka bumi ini? Bu Siska udah pulang. Dari mana, Bu? Belanja apaan tuh? Saya permisi mau istirahat ke kamar. Bianca, kamu itu gimana sih, Bi? Udah tahu Mama lagi jalan, lagi belanja, kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau Aisyah masih hidup? Hah? Kenapa kamu nggak telepon Mama, sayang? Gimana aku Bianca. mau telepon Mama? Apa? Handphone aku tuh dicemplungin sama Mama Lydia ke toilet. Kok bisa? Itu dia, Mah. Aku sebel banget sama Mama Lydia. Aku nggak bisa telepon Mama jadinya. Mama Lydia nih rese ya, lama-lama jadi biang masalah, tahu nggak sih di sini? Oh ya, siapa yang jadi biang masalah? Orangnya datang, ya inilah yang baju merah. Balikin nggak? Balikin! Enggak, saya mau ngeliat. Enggak, balikin! Enggak. Apa? Udah tua, jangan pelit-pelit nanti kalau mati liang lahatnya sempit. Jangan sok tahu liang lahat sini. Balikin sini! Balikin! Udah deh. Sok tahu sih ikut campur urusan orang. Lebih baik ibu keluar deh. Jangan pernah ganggu anak saya. Keluar. Kasih tahu dulu itu isinya apa. Oh itu nggak akan. Urusan saya itu. Udah, keluar. Mah. Biasa aja. Keluar. Biasa aja. Mau dirusakin nggak kondenya? Dirusakin nih kondenya. Keluar. Jampak nih. Udah, Mah, berantemnya.
kan jadi lecek. Lagian mama ngapain sih bawa beginian, orangnya juga nggak mati kok. Kamu jangan macam-macam ya. Pokoknya nanti kamu bantuin mama untuk buang ini. Kenapa sih mesti aku juga yang ribet padahal orangnya selamat. Udah, kamu jangan banyak ngomong. Ini semua mama lakuin buat kamu ya, Bianca. Iya. Bu, Ibu jangan khawatir lagi ya. Mulai sekarang ada suster. Yang akan menjaga Aisyah 24 jam. Sus, kalau ada yang perlu dilaporkan, laporkan hanya ke saya ya. Jangan ke yang lain. Karena saya suaminya. Baik, Pak. Untuk urusan biaya nanti saya yang urus. Setia, saya akan coba selidiki rumah sakit tempat Bianca memesan ambulans. Biasanya ambulans ada kameranya kan, yang merekam kejadian di perjalanan. Semoga videonya lengkap. Jadi kita bisa tahu siapa yang mau jahatin Aisyah. Waduh, gawat. Kalau sampai kamera itu merekam anak buahnya Johan. Wah, kacau. Bisa ketahuan dong. Kalau Johan itu orang suruhan aku. Wah, kacau. Syah, alhamdulillah kamu sudah sadar, Nak. Bu. Aisyah. Syah. Aisyah. Alhamdulillah. Mas Dimas. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Boleh tinggalin aku berdua dulu sama Mas Dimas? Maaf, Bu. Sus, bisa bantu saya, Sus? Kamu mau bicara apa? Mas, dengan semua kejadian belakangan ini, aku semakin yakin, Mas, kalau ada orang yang berniat untuk membunuh aku dan bayi aku.
Aku nggak apa-apa, Mas. Kalau aku yang kenapa-napa. Aku nggak peduli, Mas, sama nyawa aku. Tapi aku nggak akan ngebiarin siapapun nyakitin bayi aku. Jadi apapun akan aku lakuin untuk janin yang ada di rahim aku, Mas. Aku mengerti Aisyah. Jadi aku minta maaf sama kamu. Karena aku nggak bisa turutin permintaan kamu lagi. Aku nggak mau kamu kurung lagi, Mas, di kamar. Dan aku juga nggak mau ngejawab semua pertanyaan aneh kamu, apalagi soal kecemburuan kamu sama Mas Setia. Aisyah, aku melakukan ini. Aku beneran nggak peduli, Mas, kamu percaya atau enggak. Gitu dong. Itu baru namanya sikap. Finally lo bisa tegas sama suami lo sendiri. Tapi yang jelas Allah tahu, Mas, kalau aku nggak selingkuh. Dan aku juga tahu sampai saat ini Mas masih bingung. Bayi yang ada di kandungan aku ini anak Mas Dimas atau bukan? Tapi aku juga nggak peduli. Karena aku sayang sama bayi ini, Mas. Aku akan jaga dia dengan nyawa aku. Cukup, Aisyah. Bisa-bisanya kamu bicara seperti itu sama aku. Keterlaluan kamu. Maaf, Mas Dimas. Kamu gak usah minta maaf, Aisyah. Yang harus kamu lakukan sekarang hanya diam. Mau kemana tuh? Wah, jangan bilang dia mau menyelidiki soal si ambulans palsu itu. Kalau iya, wah kacau. Aku harus telepon Johan sekarang nih. Tapi siapa ya orang yang berniat membunuh Aisyah? Bu Aisyah, Ibu jangan bangun dulu, kondisi Ibu belum stabil. Saya udah nggak kenapa-napa kok, Sus. Baru tolong dibuka. Gak bisa Bu, kondisi Ibu masih lemah. Saya beneran nggak apa-apa, Sus.
Tolong buka infusnya ya. Baik, Bu. Untung aja Johan ngasih handphone satu lagi untuk aku bisa telepon dia. Soalnya handphone yang kemarin tuh hancur. Johan, mana Johan? Gimana sih ini orang ditelepon susah banget. Maaf Bu Siska, saya barusan bicara dengan Dani. Hah? Dani? Dani siapa? Dani. Kamu kok kurang ajar banget sih? Balikin gak handphone saya? Balikin! Bu. Siapa Dani? Ibu telepon sama siapa? Aisyah, denger ya. Ini semua gak ada urusan sama kamu. Balikin handphone saya. Balikin. Enggak. Selama ini saya selalu hormati sama ibu. Tapi bukan berarti saya lemah, Bu. Maaf, tapi saya harus jujur. Sikap ibu yang bikin saya curiga sama ibu. Kamu tuh kurang ajar ya. Balikin handphone saya. Enggak. Enggak. Kamu berani-beraninya yang ngerebut handphone mama aku? Mbak Bianca, Apa? Keluar. Keluar. Ini mah. Terima kasih sayang. Aisyah ini lama-lama kurang ajar ya. Jadi ngelunjak sama kita berdua. Syukurlah aku sempet hapus historicalnya. Emangnya mama telepon siapa sih? Enggak sayang, bukan siapa-siapa. Kamu tenang aja, gak usah khawatir, oke? Tunggu, Dem. Setia! 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 Aku nggak mau kamu kurung lagi, Mas, di kamar. Dan aku juga nggak mau ngejawab semua pertanyaan aneh kamu, apalagi soal kecemburuan kamu sama Mas Setia. Gak bisa aku melakukan ini. Aku beneran nggak peduli, Mas, kamu percaya atau enggak.